Ketemu lagi sama gue dengan Bang Pileng. Hari ini gue mau menceritakan sebuah cerita mistis berjudul Perempuan di Balik Pintu. Jadi cerita ini adalah cerita mistis yang dialami Niko saat Niko menempati sebuah rumah kos yang berada di Jakarta. Jadi awal mulanya tuh Niko mendapat pekerjaan di Jakarta. Karena wilayah tempat tinggal Niko berada di Jawa Tengah dan tidak memiliki sanak saudara yang tinggal di Jakarta, akhirnya Niko memutuskan untuk mencari kosan-kosan yang lokasinya tidak jauh dari tempat dia bekerja. Setelah pamit dengan kedua orang tuanya dan adik-adiknya, sampailah Niko di Jakarta. Setelah melalui perjalanan yang cukup lelah, dia langsung mencari kos-kosan di sebuah komplek perumahan yang diinformasikan dari temannya. Jadi, di komplek perumahan itu memang banyak sekali kos-kosan, karena lokasinya sangat strategis dekat perkantoran. Sambil berjalan, Niko melihat ke kiri ke kanan melewati setiap gang, dari gang satu ke gang lainnya, berharap hari ini dia bisa mendapati kamar kos. Mengingat, si Niko ini sudah membawa ransel yang cukup besar yang berisi pakaian buat kerja dan keperluan sehari-harinya nanti. Setelah melewati dari gang satu ke gang lainnya, sampailah dia pada gang ketiga dari komplek perumahan itu. Matanya tertuju ke sebuah bangunan berlantai 4 dan ada tertulis terima kos pria. Dari luar bangunan itu masih terlihat sangat kokoh, walaupun cat temboknya sudah terlihat kusam dan tak terurus. Apalagi saat Niko melihat ke dalam pagar. Di parkiran kosan itu juga tak terlihat motor terparkir layaknya kos-kosan seperti biasanya. Awal mulanya ada rasa ragu untuk menghubungi nomor yang ada di depan pagar kosan itu. Tapi karena dari gang 1 dan gang 2 yang Niko datanginya sudah penuh dan Niko merasa sangat berat membawa ransel yang ada di pundaknya, akhirnya dia coba tuh menghubungi nomor tersebut. "Selamat siang, Bu. Saya mau cari kamar kos. Apa di tempat Ibu masih ada yang kosong?" tanya Niko. "Oh ada, masih banyak dek. Adek gedor aja pintu pagarnya, nanti penjaga kosannya juga pasti keluar. Kalau saya kan gak di situ, saya pemilik kosnya," kata seorang wanita yang berumur sekitar 50 tahunan. "Baik Bu, terima kasih," jawab Niko. Mematikan teleponnya, akhirnya Niko langsung menggedor pintu pagar. Sekitar 10 menit lamanya dia menunggu, barulah turun seorang ibu berusia sekitar 60 tahun, menghampiri Niko berjalan perlahan-lahan. "Ada apa ya Mas?" tanya wanita itu. "Saya mau cari kamar kos Bu." Ibu itu tidak menjawab, tapi langsung membukakan pintu kamar dan mempersilahkan Niko masuk. Dengan jalan yang agak lambat, mungkin karena usianya juga sudah tua, ibu itu mengajak Niko naik ke lantai 3 sambil memperkenalkan dirinya. "Kenalkan, saya ini Mbak Sri. Saya yang urus kosan ini, tapi tidak tinggal di sini. Saya datang jam 9 pagi setelah bersih-bersih dan mencuci pakaian. Saya baru pulang siangnya, Dek." "Ada berapa kamar Bu di sini?" tanya Niko. "Ada 33 kamar, tapi kalau adiknya mau, kamar yang kosong itu ada di lantai 3. "Emangnya lantai 1 dan lantai 2 penuh Mbak Sri?" tanya Niko. "Masih banyak yang kosong, tapi pemilik kos minta supaya lantai 3 harus diisi dulu, karena lantai 3 itu belum ada yang tempati," jawab Mbak Sri. "Ada berapa anak kos di sini Mbak?" "Baru 4. Kalau adik jadi kos di sini, berarti sudah ada 5. Lantai 1 itu ada 2 orang, lantai 2 ada 2 orang." Mendengar penjelasan Basri, Niko hanya terdiam. Dalam hatinya dia ngebatin, "Kok sepi ya kosan ini? Di gang sebelah kosannya semua pada penuh. Tapi enak juga sih kalau kosannya sepi biar nggak berisik." Akhirnya mereka sampai di lantai 3. Kemudian Basri membukakan satu persatu pintu yang ada di lantai 3. Jumlah kamar di lantai 3 itu ada 7 kamar. Niko memasuki kamar demi kamar untuk memilih salah satu kamar yang bakal ditempati. Dan akhirnya dia memilih kamar nomor 4 yang menurut dia ukurannya lebih besar. "Basri, kok nomor kamarnya dimulai dari lantai 3? Biasanya kan
kamar nomor 1 itu dimulai dari lantai 1, Mbak. Terus, lantai 4 itu apakah masih ada kamar? Basri tersenyum mendengar pertanyaan Niko. Kalau soal nomor kamar, Mbak mah nggak tahu. Dari awal Mbak di sini sudah seperti itu. Kalau lantai 4 itu tempat jemuran, Dek. Dan ada satu kamar penjaga kos, tapi tidak dipakai. Tapi kalau adek mau ngejemur, saran si Mbak sih, jangan jemur di ke lantai 4. Jemur aja di lantai 3. Dan kamar di lantai 4 itu bukan kamar Mbak. Jangan masuk ke kamar itu kalau bisa. Walaupun pintunya terbuka karena sudah lama tidak dipakai. Dan kalau pemilik kos tahu ada yang masuk ke kamar itu di lantai 4, bisa-bisa dimarahin nanti. Niko hanya menganggukkan kepalanya, dia segera menyerahkan uang kos ke Basri, dan sebaliknya, Basri menyerahkan kunci kamar ke Niko. Hari itu, Niko beres-beres membersihkan kamarnya. Setelah selesai, karena lelah, dia langsung tertidur. Singkat cerita, Niko sudah 3 hari di kosan itu. Selama 3 hari, dia tidak pernah bertemu dengan penghuni kos lainnya. Walaupun terkadang setiap pulang kerja malam, dia melihat ada satu kamar yang lampunya sudah menyala, yang artinya penghuni kosannya sudah ada di kamar. Tidak seperti biasanya nih. Di hari ketiga ini, Niko sedikit gelisah. Dia melihat jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi matanya belum juga mengantuk. Di saat dia berusaha memejamkan matanya, dia mendengar pintu kamarnya diketuk. Dia segera bangun dari tempat tidurnya dan langsung membukakan pintu. Tapi, ternyata tidak ada seorang pun di depan pintu kamarnya. Karena penasaran, dia keluar dari kamar. Dia berdiri di tengah lorong lantai 3. Tapi tidak ada satupun juga orang di sana. Tambah penasaranlah si Niko ini. Dia coba turun ke lantai 2. Ternyata di lorong lantai 2 juga sepi dan tidak ada siapapun. Karena tidak ada siapapun, dia balik lagi ke kamarnya. Di saat dia mau menutup pintu kamar, tiba-tiba lampu lorong lantai 3 tuh mati. Dia tidak jadi masuk kamar. Dihampirinya stop kontak di lorong lantai 3 dekat toilet. Dia coba menekan beberapa stop kontak yang ada di tembok itu. Tujuannya untuk menyalakan lampu yang berada di atas tangga menuju lantai 4. Karena setiap hari lampu itu tidak dinyalakan. Dalam pemikiran Niko, kalau lampu yang di lantai 4 dinyalakan, setidaknya lorong di lantai 3 yang tadi lampunya putus tidak terlalu gelap. Karena dapat cahaya dari lampu di tangga lantai 4 itu. Setelah lampu yang menuju ke lantai 4 itu menyala, Niko akhirnya kembali ke kamar. Dan saat dia mau menutup pintu kamarnya, tiba-tiba lampu di lorong lantai 3 menyala lagi. Tadi ada yang ketuk pintu, sekarang lampunya nyala lagi. Apa ada yang iseng ya? Dalam hati Niko. Perasaan takut mulai ada tuh di hati Niko. Sampai akhirnya Niko tidur dengan tidak mematikan lampu dan segera tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Niko bangun pagi, berangkat kerja, sampai pulang sekitar jam 9 malam. Karena hari itu pekerjaan di kantor terlalu banyak, membuat pemuda itu langsung tertidur pulas di kamarnya. Sekitar jam 2 malam, Niko terbangun karena ingin ke toilet. Saat dia melewati lorong kamar dan melewati tangga yang menuju ke lantai 4, tiba-tiba ada suara wanita yang memanggil Niko. "Mas, tolong saya, Mas." Niko langsung menoleh ke kiri kanan mencari sumber suara. "Saya di atas, di lantai 4. Suara wanita itu terdengar lagi. "Iya, Mbak, saya kencing dulu," jawab Niko. Saat itu, Niko berpikir itu suara penjaga kosnya, si Basri. Setelah selesai kencing, Niko menyalakan lampu tangga yang menuju ke lantai 4. Selama berada di kosan itu, Niko belum pernah ke lantai 4. Saat kakinya sudah berada di lantai 4, dia hanya melihat ruangan kosong dan hanya ada satu kamar di sudut lantai 4 itu. Keadaan lantai 4 benar-benar gelap saat itu. Niko hanya melihat cahaya remang-remang yang berasal dari pintu kamar yang terbuka di lantai 4 itu dan berada di sudut ruangan itu.
Dengan perasaan was-was, Niko coba melangkah menghampiri, dan sekitar 4 meter dari kamar, dia melihat seorang wanita di balik pintu dengan posisi duduk membelakangi Niko. Mbak panggil saya tadi?" tanya Niko. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Kemudian, tangannya menuju ke atas plafon langit-langit kamarnya. "Mas, tolong ambilin tali itu." Niko langsung melihat ke atas plafon kamar yang ditunjukkan wanita itu. "Itu tali buat apa, Mbak?" tanya Niko sambil matanya tertuju kembali melihat wanita yang duduk di ranjang. Dan ternyata wanita itu sudah tidak ada. Saat itu juga, Niko lari pontang-panting mendengarkan suara cekak gigik yang tertawa dari dalam kamar itu. Dia tutup pintu kamar sekencang-kencangnya sambil lompat ke tempat tidur dan sampai besok pagi dia nggak bisa tidur. Kejadian semalam yang dialami Niko itu tidak diceritakan ke siapa-siapa, apalagi ke sesama anak kos di situ. Dan kebetulan saat itu Niko mau berangkat kerja sekitar jam 7. Ternyata dia berpapasan dengan salah satu anak kos, dan akhirnya mereka berkenalan. Anak kos itu ternyata bernama Agus dan menempati kamar di lantai 1 nomor 27. Dan ternyata Agus adalah satu-satunya anak kos yang baru ditemui Niko setelah beberapa hari dia menempati rumah kosan itu. Selama di perjalanan menuju ke jalan raya untuk menunggu angkot, Niko sengaja tanya-tanya tentang keadaan kos di situ. "Udah berapa lama kos di situ, Gus?" tanya Niko. "Udah hampir 2 tahun. Sayang ya, kosannya besar tapi sepi," jawab Niko. "Iya, makanya pas lu masuk ke kosan itu, gue tuh seneng banget ada teman. Selama ini gue sendirian di kosan itu." "Loh, bukannya ada 4 orang," kata Mbak Sri. "Itu dulu, 3 bulan yang lalu emang ada 3 orang, ditambah gue jadi 4, tapi yang 3 itu udah keluar," jawab Agus. "Keluar kenapa?" tanya Niko penasaran. "Nanti lu juga tahu sendiri," jawab Agus. Akhirnya pembicaraan itu terhenti karena bus yang ditunggu Agus sudah datang. Singkat cerita, ini adalah hari ke-8 Niko kos di rumah itu. Seperti biasa, setelah pulang kerja, Niko mandi dan langsung tertidur. Di saat tertidur itulah, dia mulai mendengar suara kamarnya diketuk dari luar. Perlahan-lahan dia membuka mata dan memperjelas suara ketukan pintu yang didengarnya itu. Matanya tertuju ke jam dinding kamar yang menunjukkan pukul 12:30 malam. Suara ketukan pintu itu terdengar lagi. "Ngapain si Agus malam-malam ke kamar gua?" dalam hati Niko. Dia langsung bangun, buka pintu, dan ternyata di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Dia coba melangkah keluar kamar melihat ke lorong lantai 3. Ternyata di ujung lorong ada Mbak Sri, penjaga kos sedang menyapu lantai, dan posisinya membelakangi Niko. Mbak Sri," panggil Niko. Tidak ada jawaban dari Mbak Sri. Karena penasaran, Niko mendekati Mbak Sri. "Mbak, tadi ketuk kamar saya ada apa?" tanya Niko sambil mendekati Mbak Sri. Sampai hampir 2 meter yang jaraknya dengan Mbak Sri, yang saat itu posisinya membelakangi Niko, tiba-tiba Niko melihat ada perubahan bentuk yang semulanya seperti Mbak Sri, perlahan-lahan berubah menjadi seperti wanita yang ditemuinya di lantai 4. Rambutnya tiba-tiba terurai menjadi panjang, mengenakan baju tidur warna putih. Dan saat Niko memperjelas apa yang dia lihat, wanita itu membalikan badannya. "Mas, tolong saya, ambilin tali itu." Niko langsung jatuh duduk. Dia berteriak sekencang-kencangnya dan berusaha bangkit lari menuju kamarnya. Malam itu adalah malam yang paling menakutkan buat Niko. Sampai besok pagi, yang kebetulan hari Sabtu dan Niko memang libur bekerja, dia langsung memberes-bereskan barang yang ada di kamarnya, bersiap-siap untuk pindah dan mencari kosan baru. Setelah semuanya selesai, dikemas dan dimasukkan ke dalam ransel, Niko segera menuju ke lantai 1 untuk menemui Agus, untuk menitipkan kunci kamar ke Mbak Sri. Karena kalau hari Sabtu dan Minggu, biasanya Mbak Sri itu datangnya sore hari. "Gus, gua mau titip kunci buat Mbak Sri. Gue mau pindah."
Wajah Agus seketika itu berubah. "Kenapa lu pindah? Lu takut?" tanya Agus. "Kok lu ngomong gitu? Emang lu tahu apa yang gua alami? Semua anak kos yang keluar dari kos ini pasti karena takut." "Emang lu tahu semua cerita anak kos di sini, Gus?" tanya Niko. Agus tidak menjawab. Dia mempersilahkan Niko untuk masuk ke dalam kamarnya. Disitulah akhirnya Niko menceritakan apa yang dialaminya dari mulai hari pertama sampai kejadian kemarin malam. "Lu kok betah di sini? Lu nggak takut? Lu nggak pernah didatangi perempuan itu, Gus?" tanya Niko. Agus hanya terdiam dan menarik nafas. Wajahnya mulai menampakkan kesedihan. "Karena lu anak kos yang pertama tanya kenapa gue masih di kosan ini. Dan lu akan jadi orang satu-satunya yang tahu tentang perempuan itu. Perempuan yang lu lihat di lantai 4. Saat itu Niko terdiam. Wajahnya itu penuh bertanya-tanya. Apa maksud Agus ini? Agus juga terdiam sejenak. Dia menatap wajah Niko. "Yang lu lihat, perempuan yang di lantai 4. Itu ibu gua." "Maksud lu?" tanya Niko. "Perempuan yang ada di lantai 4 itu adalah ibu gua. 5 tahun yang lalu, ibu gua bekerja di kosan ini sebagai penjaga kos. Saat itu, gue sama ayah gua masih di kampung. Entah apa yang terjadi, entah apa penyebabnya, gue sendiri nggak tahu. Gue cuma dapat kabar kalau ibu bunuh diri di kamarnya, di kosan ini. Sampai suatu saat, tetangga gue yang juga bekerja sebagai penjaga kos di sekitar sini bercerita di kampung kalau arwah ibu gue setiap malam mengganggu anak kos. Sampai-sampai kosan itu sepi. Gue malu di kampung, jadi omongan tetangga. Gue tahan semuanya itu. Sampai akhirnya gue dapat kerjaan di Jakarta. Dan gue sengaja cari kosan di mana ibu gue pernah bekerja. Dan disinilah gue dapat. Dan gue tahu kalau ibu gue bekerja di sini. Tapi ternyata Agus berhenti bercerita. Dia menangis. Kemudian Niko menepuk pundak Agus. "Gus, gue turut berduka. Maafin gue ya, kalau sampai akhirnya lu harus cerita. Itu bukan ibu lu, Gus, tapi makhluk lain yang mengambil kesempatan menyerupai ibu lu. Banyakin doa buat ibu lu." Mendengar itu, Agus mengusap air matanya dan menganggukkan kepala mendengar apa yang dikatakan Niko. "Gue pamit ya, Gus. Maafin gue nggak bisa temenin lu di sini. Maafin gue. Bukan gue nggak mau denger cerita lu, tapi gue nggak mau sampai lu ingat-ingat lagi masa lalu lu. Ini aja gue udah merasa kasihan dan gak tega, Gus, ngeliat lu kayak gini." Sambil merangkul Agus dan mengajaknya berdiri, Niko mengajak Agus keluar kamar untuk menuju ke pintu gerbang. "Semangat ya, Gus." Itulah pesan terakhir Niko ke Agus sebelum melangkah meninggalkan kosan itu. Sambil berjalan membawa ransel yang lumayan berat untuk mencari kosan baru, Niko berkeliling di sekitar komplek itu lagi. Dan akhirnya, Niko menemukan tempat kos baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kosan lamanya. Itulah cerita yang dialami Niko di mana dia pernah mengalami hal-hal mistis, misteri di saat baru pertama kali menjadi anak kos. Sampai di sini dulu cerita gua, sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.